Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya penggemar YouTube PE Praitsa Elektronik. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan dan doakan agar selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kelancaran rezekinya. Amin 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 ya robbal alamin. Untuk tutorial kali ini ada televisi SAT tapi mesinnya Cina, yaitu keduanya mati total. Ini sudah saya bongkar biar agak cepat ya. Nanti kasih tahu saja kerusakannya biar mudah. Kita lepas dulu karena ini mati total. Yang kita ukur di bagian sekundernya, primernya dulu, terus juga ke bagian sekunder. Kita lepas dulu biar mudah. Dilihat dulu secara fisik apakah ada komponen yang minta diganti. Kita lihat dulu komponen-komponen seperti elko yang sering terjadi di 80% elko nya ya. Kita cek satu-satu, tapi dilihat dengan cepat ya. Kelihatan kok kalau minta diganti, biasanya ciri-cirinya melembung. Oke, ini kelihatan juga ada elko nya yang melembung di 47 160 volt. Ini sudah melembung. Ini langsung ganti saja. Yang lainnya insya Allah normal. Saya ganti dulu untuk elko di B plus nya. Untuk jalurnya masih lumayan bagus, masih bagus. Kita lepas dulu untuk elko yang melembung. Ini elko nya di tegangan 160. Ini agak mau melembung. Kita langsung ganti. Saya cari dulu untuk penggantinya. Saya cari, kalau nggak ada 47 di 100 juga bisa, di 100. Dan ini sudah saya cari yang 160 voltnya, saya ganti dulu. Ini elko di bagian B plus di tegangan 110 voltnya, jadi saya ganti dulu karena ini minta diganti, yaitu sudah melempung. Kemungkinan kalau mati total juga belum tentu di elko ini ya. Nanti saya ukur-ukur dulu. Oke, sudah terpasang. Kita langsung solder. Kalau sudah, kita langsung potong untuk kakinya yang panjang ini. Selanjutnya kita cek, sudah tidak ada lagi yang minta diganti kemungkinan, karena secara fisik kelihatan kalau di atasnya ini agak tidak rata ya, seperti ini. Ya, langsung untuk
colok saja, diukur di elko tadi yang diganti apakah keluar di tegangan 110 voltnya. Kita kalikan di skala 250 volt DC. Untuk grounding bisa ditaruh di bodi tabung yang ada kabel groundingnya, kita pasang di sini. Pertama kita langsung colok. Oke, sudah saya colok. Kita ukur di B+ 110 volt. Untuk B+ nya di sini belum keluar. Coba kita ukur di elko bagian primer di tegangan 450 volt. Di sini kita ukur apakah sudah masuk. Di sini masuk 250 volt DC, tapi di bagian sekunder belum keluar. Di B+ 110 voltnya belum keluar. Caranya kita langsung ukur dulu. Ini sudah saya cabut, diukur kembali apakah menyimpan atau tidak. Di sini di elko nya ini tanpa dicolok, kita ukur. Di sini masih menyimpan karena belum keluar tegangan 110, jadi di sini menyimpan. Kita harus buang dulu pakai ujung solder juga bisa. Kita shortkan saja agar kita nol, biar aman kalau dipegang tidak tersengat. Selanjutnya kita lepas dulu atau cut dulu di bagian B+ di kaki flyback nomor 4. Kita harus di-cut supaya nanti aman. Kalau di tegangan 110 nya naik, kita aman kalau di-cut dulu. Oke, sudah saya cut. Selanjutnya kita ukur di bagian transistor horizontalnya apakah short atau tidak. Kita ukur-ukur dulu. Transistor horizontal ada di sini nih. Kita ukur-ukur dulu. Kita balik. Oke, tidak short ya. Ini tidak short, tandanya transistor masih bisa digunakan atau masih normal. Selanjutnya kita ukur di elko 160 voltnya. Untuk tegangan 110 volt kita ukur juga. Di sini masih normal juga. Selanjutnya kita colok lagi dan kita cek bagian primer, yaitu khusus di bagian regulator primer AC matiknya. Kita ukur, kita harus colok. Kita bisa kali 250 volt juga bisa. Kita colok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colok. Oke, sudah saya colok. Kita ukur di sini sudah masuk ya. Ukur lagi di sini tidak keluar ya. Ini terkelupas ini. Ini tidak keluar di 110 voltnya. Karena ini masih menyimpan, kita langsung cek untuk resistor startnya. Ada di kode R520 dan R521. Kita ukur dulu. Di sini bisa pakai skala 250 dulu. Ini untuk grounding kita taruh di elko min di 450 voltnya. Di sini ada ya. Setelah elko B+ ada resistor start, kita ukur di sini ada masuk. Ini ya kan ya. Ini plus. Kalau diurut ketemu R start, ini nilainya biasanya 100 kilo ohm, 120 kilo ohm. Di sini masih masuk. Coba saya urut lagi. Di sini kelihatan atau janggal, tidak ada tegangan. Coba saya turunkan dulu di tegangan
50 dc. Apakah keluar di R startnya? Di sini 0, kalau di sini ada, di sini 0. Berarti kemungkinan besar putus resistornya, salah satunya. Kita buang dulu ini untuk tegangan yang masih menyimpan. Oke, kalau sudah dibuang kita aman, tidak menyimpan ya. Masih menyimpan, berarti di sini belum terbuang dengan benar. Kita buang dulu pakai ujung solder. Saya ukur dulu. Oke, sudah terbuang, aman. Ini aman, karena tadi ada air start yang janggal. Kita zoom dulu biar jelas. Oke, ini saya kasih tahu saja, air start ada di Elko 450 volt yang letaknya di bagian primer. Setelah Elko plus ini, di sini plus, ada sebuah resistor yaitu kodenya R520 dan R521. Jadi DR520 di sini ada, setelah lewat R juga ada R521, di sini tidak ada. Yang putus berarti yang atas ini, yang R521 kita lepas karena ini belum saya lepas. Kemungkinan ini short karena tidak keluar. Oke, proses pelepasan dulu ya. Ini tanda-tandanya kalau air ini mati biasanya, yaitu bisa menyebabkan di sini menyimpan tegangan. Ini nilainya coklat merah kuning, yaitu 120K, yaitu 120 kilo. Saya cari dulu ya, tanpa diukur. Saya langsung cari karena sudah tidak bisa keluar tegangan di situ. Insya Allah resistornya 120. Saya cari dulu. Oke, ini sudah ketemu coklat merah kuning ya, sama ini, yaitu nilainya 120. Saya pasang dulu. Nanti kalau belum jadi, kita urut lagi untuk melepas transistor regulator. Untuk pengukuran transistor kita lepas, kita ukur. Kalau normal kita ukur di tegangan biasnya, apakah di sini keluar atau tidak ya. Saya mengganti resistor ini dulu untuk R startnya di kode R521. Dan sudah selesai untuk pemasangan. Kita langsung uji coba, langsung kita colok. Oke, sudah terpasang. Kita colok dulu. Mudah-mudahan tidak ada yang lainnya, biar cepet ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah saya colok. Kita ukur lagi di sini apakah menyimpan. Jangan lupa ini dilepas dulu. Tadinya menyimpan di sini, sekarang sudah tidak menyimpan ya. Dan ini kita sambung dulu yang tadi agak putus, ini jalur anjusmennya kita kerok, kita sambung karena ini jalurnya sudah tua jadi korosi. Kita harus menyambung ulang.
kita colok lagi dan kita langsung pengukuran di 110 voltnya kita taruh untuk grounding. Tempel saja di elko B plus 110 voltnya di sini, atau di elko tegangan 160 volt. Kita ukur dulu apakah sudah keluar. Di sini tegangannya masih drop, sudah keluar tapi masih drop di sini ya. Kita coba lagi. Kayak tegangan drop yaitu sekitar 50 volt. Apakah di sini menyimpan atau tidak? Kita ukur. Di sini tidak menyimpan tegangan, berarti ini sudah normal untuk regulator bagian primer. Kita langsung diupek-upek bagian sekunder karena di sini 110 voltnya drop cuma 50 volt. Kita cek juga di sini elko-nya apakah yang sudah diganti short atau tidak. Masih normal ya. Ini untuk dioda kelihatannya juga tidak ada yang short. Kita balik dulu. Oke, kita sudah balik. Kita cek apakah ada komponen yang masih perlu diganti. Ini kelihatannya panas sekali untuk diodanya. Untuk dioda 110 voltnya di sini yang menyambung ke kaki elko ya. Ini ada dioda. Saya lepas dulu karena panas sekali. Karena di sini belum ada beban tapi sudah panas. Kalau dipegang, coba saya lepas dulu di sini. Oke, ini diodanya. Untuk dioda tegangan B plusnya kita ukur. Kalau diukur normal ya, masih normal, tapi panas sekali. Saya mencoba untuk ganti karena ini panas tanpa beban, tapi ini sudah panas sekali, mungkin setengah short, jadi saya langsung ganti dulu. Selanjutnya untuk saya mencoba mengganti dioda untuk B plus 110 volt. Kita ganti dulu karena di sini panas ya. Ganti.
Untuk dioda sudah saya dilakukan bergantian, selanjutnya kita ukur lagi. Ukur lagi di tegangan 110 volt, kita ukur di elko di sini, atau setelah dioda atau di elko juga bisa kita ukur. Harus keluar 110 volt, harus normal. Oke, tegangannya cuma 50 volt, masih tetap ya. Pasti ini bagiannya di bagian sekunder. Kita ubek-ubek lagi karena untuk dioda sama saja. Kita harus cut dulu untuk IC D+. Untuk IC vertikal kita cut dulu karena di sini bisa menyebabkan bebannya berat. Saya urut dulu untuk vertikal di sini. Di sini ada IC vertikal, kita urut, ada dioda ke jalur, kita urut lagi. Untuk D+-nya kita cut sini ya. Oke, kita urut terus sampai menuju D+-nya. Oke, di sini ya, berarti yang di cut di sini. Kita cut dulu yang menuju ke bagian playback, kita ke IC, maksudnya ke IC vertikal, kita cut dulu. Di cut saja di sini di kode W550 ya. Untuk jumper ini kita lepas jumperan dulu di W550. Oke, selanjutnya kita uji coba lagi. Kalau sudah di cut kita uji coba lagi. Biasa pengukuran di 110 volt, di sini kita colok. Alhamdulillah sudah keluar di 110 volt. Berarti masalahnya kalau di gandeng ini langsung drop di 50 volt, tidak nyampe 110 volt. Berarti kendalanya kemungkinan besar hanya ada di IC vertikal juga short ya. Kita harus lepas dulu untuk IC ini. Oke, kita coba untuk melepas IC vertikal saja karena di sini short. Kita harus melepas IC vertikalnya. Untuk IC vertikal dengan kode D78040, secara fisik ini tidak pecah, tidak kelihatan pecah. Kemungkinan ini yang short ya, nanti saya ganti karena kalau dipasang tegangannya jadi short setelah tanpa IC sudah normal di 110 volt. Lalu kita sambung dulu untuk B+ nya karena sudah normal di sini. Kita menghidupkan televisi ini tanpa menggunakan IC dulu, IC vertikal maksudnya.
kita langsung colok saja apakah sudah setat. Kalau setat biasanya ini bergaris, yaitu bergaris horizontal ya, karena di sini vertikalnya yang rusak, jadi biasanya lurus ya, garisnya lurus. Oke, sudah saya colok, kita ukur di 110 volt, maka keluar di sini keluar. Saya lihat dulu untuk layarnya apakah sudah setat atau belum. Sepertinya ini belum setat, mungkin masih bagian di setatnya. Kita ukur dulu tegangan heater untuk memastikan sudah setar. Untuk tegangan heater di tegangan 5 volt sampai 6 volt kita ukur dulu, belum keluar. Untuk tegangan heaternya kita langsung shortkan saja ada di di sini ada di switch ya, ini switch key ya, kita shortkan saja sama ujung ini bisa untuk setat. Ini sepertinya belum setat juga. Saya mencoba memasang indikatornya dulu. Ya, di sini sudah menyala untuk indikatornya. Kita coba untuk setat. Kalau nggak ada switchnya, saya pakai remote dulu. Saya cari remote. Tidak mau setat ya. Coba kita ukur di osilator horizontal, tegangannya sekitar 1-2 volt. Kita ukur apakah sudah setat, yaitu ada di transistor osilator. Di sini kita ukur. Setelah osilator ada sebuah transistor, kita ukur di bagian basisnya atau di bagian biasnya kita ukur, atau horizontal output dari IC. Kalau diurut di sini di nomor kaki 16 horizontal output, apakah sudah keluar. Kalau belum keluar berarti belum setat. Oke, belum setat ya, kita coba nyalakan lagi. Oke, sudah setat atau sudah setar. Ini seharusnya menyembur playbacknya, karena di sini 4 volt dari horizontal output dari IC Chrome sudah keluar. Kita cek di tegangan heater apakah sudah keluar. Untuk 5 voltnya tegangan heater ada di kaki playback nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karena ini mesin Cina. Di kaki nomor 8 tidak keluar, belum menyembur. Kita ukur lagi untuk 110 voltnya di back plus. Di sini ada 110 volt. Selanjutnya di sini tidak ada ya. Di kaki playback nomor 4 tidak ada tegangan atau 0. Di sini ada, di sini tidak ada. Berarti ini juga ikut short atau resistor fuse-nya. Kita harus mengganti karena putus.
kebetulan ini komplikasi ya, jadi agak lama, durasi pun juga panjang, tapi nggak apa-apa untuk saling belajar. Di sini ada keterangan merah-merah, emas yaitu 2,2 ohm. Kita harus mengganti ini, atau sebelum mengganti kita ukur dulu. Di sini bisa dikalikan 1K, seharusnya tidak putus. Ini 2,2 seharusnya berjalan di sini di jarumnya. Kita harus mengganti ini. Ini 2,2 saya sudah dapat. Kita ukur dulu. Ini masih normal, kita pasang dulu. Ini namanya resistor fuse untuk tegangan 110 yang menuju playback. Kita pasang dulu di sini, yaitu di simbol atau kode 551. Untuk resistor R551 sudah selesai kita pasang. Selanjutnya kita menyalakan televisi ini tanpa menggunakan IC vertikal dulu. Pastinya ini harus keluar atau muncul garis horizon karena IC vertikalnya yang short. Bismillahirrahmanirrahim. Kita colok. Ya, sudah saya colok ya. Apakah sudah menyala? Oke, sudah menyala. Ini tandanya bergaris horizontal. Karena bergaris horizontal, yaitu IC vertikalnya belum terpasang atau saya belum ganti. Kalau ini diganti, insya Allah sudah normal, bisa menarik ke atas ke bawah ya. Ini 78040 ini harus diganti karena kalau dipasang ini tegangan 110 voltnya jadi 50 volt drop. Ini juga insya Allah short, saya ganti dulu. Dan ini saya memakai second dulu karena yang baru masih kosong stoknya. Kita pasang untuk bekas ini dulu, bekas IC vertikal juga. Kode pun sama 78040. Mudah-mudahan ini juga tidak short ya. Oke, biasanya kalau short saya tekuk kakinya, kalau ini belum saya tekuk, berarti insya Allah ini masih bisa digunakan. Saya pasang dulu saja.
pemasangan untuk IC vertikal sudah dilakukan, sudah dipasang ya, sudah disolder. Kita langsung colok lagi. Ini televisinya, apakah sudah bisa normal atau belum? Kita colok lagi. Ya, ini sudah nyala. Ya, kita colok, masih bergaris, kemungkinan juga ini tidak normal untuk IC-nya. Kita lepas dulu, lepas lagi saja. Ini aslinya yang short, saya ganti. Ini juga short karena ini bekas juga, tapi saya pasang tadi tidak jadi dan saya ganti lagi, terpaksa. Sudah nemu lagi di 78040 nya, sudah saya pasang langsung biar agak cepat karena ini sudah memakan waktu atau durasi lama ya. Jadi untuk pelepasan tadi saya skip sebentar, tidak saya rekam, jadi langsung kita cek lagi saja. Kita langsung colok, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya sudah start. Di situ ada penampakan dua anak tuh. Oke, kita lihat hasilnya sudah jos ya. Alhamdulillah. Ini agak panjang untuk videonya karena termasuk penyakitnya komplikasi ya, termasuk komplikasi di nomor antrian 31 ya. Ini komplikasi. Oke ya, sampai di sini dulu dari channel PE Praitsa Elektronik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.